Saya Lailatul Zahro. Di sini saya akan menerangkan tentang pembelajaran inklusi dalam PAUD. Mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 11. Pertemuan 1. Membentuk kelas yang dapat menerima siswa berkualitas belajar. Berkualitas belajar adalah gangguan pada kesulitan dalam menguasai dan menggunakan kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, berpikir, dan atau kemampuan matematis. Masalah yang dihadapi siswa berkesulitan belajar di sekolah adalah bahasa, perhatian dan aktivitas, ingatan, sosial emosional, dan kognitif. Pertemuan 2. Membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa terbelakang mental. Terbelakang mental adalah sifat dari individu, namun merupakan penemuan sosial yang dibingkai ikatan, waktu, nilai, dan ideologi, sehingga menjadi diagnosis dan aturan yang tampaknya keduanya berdasarkan keinginan dan kepentingan sosial. Sifat-sifat dan kebutuhan siswa terbelakang mental, yaitu melalui lingkungan, warisan, genetik atau kromosom, prakelahiran, pada saat kelahiran, penyebab selama masa perkembangan anak-anak dan remaja. Adapun cara membantu siswa-siswa terbelakang mental yang berhasil di kelas inklusif adalah guru efektif bagi siswa terbelakang mental. Manajemen dan disiplin kelas, umpan balik selama pengajaran, pengembangan pengajaran yang tepat, suasana pengajaran. Pertemuan 3. Membentuk kelas yang dapat menerima siswa dengan gangguan perilaku. Gangguan perilaku adalah ketidakmampuan yang ditandai dengan respon perilaku dan emosional yang program-program pembelajaran sangat tidak sesuai dengan usia, budaya, atau norma etnis yang berdampak buruk secara nyata pada pendidikan. Adapun faktor-faktor penyebab gangguan perilaku anak adalah faktor biologis, faktor lingkungan, faktor sekolah, faktor masyarakat. Faktor biologis atau ditemukan dengan berhubungan dengan gangguan emosi dan perilaku. Faktor lingkungan keluarga yaitu interaksi negatif atau tidak sehat di dalam kekeluargaan. Faktor sekolah yaitu interaksi positif dan produktif guru, murid dapat meningkatkan pembelajaran siswa dan perilaku yang sesuai ketika siswa mengalami masa-masa sulit. Faktor masyarakat yaitu seperti kemiskinan ekstrim disertai dengan gizi buruk, lingkungan yang penuh kekerasan, dan perasaan putus asa dapat mengakibatkan gangguan emosi atau perilaku anak. Adapun cara membantu siswa yang mengalami gangguan perilaku agar berhasil di kelas inklusif yaitu dengan buat harapan yang diinginkan anak. Tunjukkan rasa tulus kepada anak, berikan perhatian, buatlah contoh sikap yang baik, persiapkan pola pengajaran yang baik, dan buatlah susunan kelas yang dapat diterima baik fisik maupun sosial. Pertemuan keempat yaitu membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa berkelainan khusus. Berkelainan fisik atau sering disebut kelainan ortopedi yaitu suatu keadaan penurunan fungsi ortopedik yang mempunyai efek merugikan pada prestasi pembelajaran anak. Adapun jenis-jenis kelainan ortopedi yaitu layu otak, epilepsi, spina bifida, kelompok gangguan atau kelainan, trauma cedera otak. Cara membantu siswa berkesulitan fisik berhasil di kelas inklusif adalah dengan cara pengajaran kemandirian yang optimal, belajar kelompok, dan tim teaching. Pertemuan kelima yaitu membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan hambatan ucapan dan berbahasa. Kelainan artikulasi merupakan kesulitan dalam menghasilkan suara yang menyusun kata.
Kelainan artikulasi bisa disebabkan karena 1. Keterbelakangan mental, 2. Cedera pada otak, 3. Kerusakan pendengaran, 4. Bisa juga hasil contoh artikulasi yang buruk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. 5. Kelainan artikulasi disarankan untuk menerima terapi bicara. Adapun jenis-jenis artikulasi yaitu pengertian, menghilangkan, penambahan, penyimpangan. Adapun cara membantu siswa yang mengalami kelainan berbahasa dan berbicara agar berhasil di kelas inklusif, yaitu menciptakan suatu lingkungan yang mendorong usaha-usaha komunikasi bersama dengan semua siswa, memberikan beberapa petunjuk untuk meningkatkan lingkungan komunikasi yang mendukung, memberikan contoh berbicara yang baik melalui diri sendiri dengan berbicara jelas dan bersemangat. Beri perhatian penuh kepada pembicara. Pertemuan ke-6. Membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan anak yang mengalami gangguan penglihatan dapat didefinisikan sebagai anak yang rusak penglihatannya walaupun dibantu dengan perbaikan. Adapun cara membantu siswa penyandang gangguan penglihatan agar berhasil di pembelajaran inklusif adalah memanfaatkan sisa penglihatan, mengatur pencahayaan, dan 3. Menggunakan buku cetak besar. Pertemuan ke-7, membentuk kelas-kelas yang dapat menerima siswa dengan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran dipakai dalam menjelaskan baik orang-orang yang benar-benar tuli maupun yang hanya sulit mendengar. Gangguan pendengaran itu dibagi menjadi 5, yaitu sangat ringan, taraf sedang, taraf berat, dan taraf sangat berat. Bantuan di dalam kelas. Cara guru untuk menolong siswa dengan gangguan pendengaran, yaitu guru harus mengingat bahwa alat bantu bukan sebagai pengganti pendengaran yang normal. Alat ini hanya membuat suara lebih keras. Jika ada pengajaran khusus siswa untuk memakainya sepanjang waktu, aturlah agar siswa bisa duduk di tempat di mana dia bisa mendengar secara optimal dan tidak terganggu. Siswa lain mungkin ingin tahu mengenai alat tersebut. Cara terbaik untuk memuaskan keingintahuan siswa adalah menunjukkan cara kerjanya di depan kelas. Bicarakan dengan siswa atau dengan orang tuanya untuk membawa baterai cadangan ke sekolah. Pertemuan ke-6, membentuk kelas-kelas untuk siswa berkemampuan unggul dan berbakat istimewa. Adapun pengertiannya menurut Education adalah mereka yang dapat membuktikan kemampuan prestasi tinggi dalam berbagai bidang seperti intelektual, kreativitas, aristik, kapasitas kepemimpinan, atau bidang akademik tertentu yang memerlukan pelayanan serta aktivitas khusus yang biasanya tidak diberikan oleh sekolah dalam rangka mengembangkan kemampuan tersebut. Jenis-jenis pembelajaran menurut Chuck, Daniel, dan Boston. Kelas khusus paruh waktu, belajar mandiri, ruang sumber, dan guru bantu. Cara membantu siswa berkemampuan unggul dan berbakat khusus agar berhasil di kelas inklusif adalah keterbukaan intelektual, menikmati suasana belajar, dan belajar dari orang lain. Merasa tentram mengenai siswa yang mengetahui lebih banyak pelajaran daripada guru. Kemampuan memberikan siswa mempelajari topik yang bukan merupakan bagian kurikulum yang direncanakan. Keinginan untuk memberi siswa mendapat kemajuan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Adapun pertemuan ke-9 yaitu strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri ada belajar untuk tekun dan gigih tanpa membebankan orang lain. Belajar yang dilakukan secara perorangan atau tidak berkelompok. Cara meningkatkan kemandirian anak yaitu 1. Beri anak kesempatan, 2. Beri anak waktu, 3. Jangan berharap sempurna, 4. Perhatikan kondisi anak, dan 5. Pemberian pujian kepada anak. Mengembangkan kemandirian diri anak ABK yaitu dengan 4 cara. 1. Mengembangkan kemandirian melalui bimbingan,
melalui ekstrakurikuler keterampilan, melalui dukungan sosial orang tua atau guru, melalui kemandirian metode scaffolding. Menurut Ali, menyebutkan sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan kemandirian anak, yaitu 1. Keturunan atau gen, 2. Pola asuh orang tua, 3. Sistem pendidikan di sekolah, dan yang keempat, sistem kehidupan di masyarakat. Evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Menurut Kustawan, evaluasi pembelajaran merupakan proses penting dalam bidang pengambilan keputusan. Memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi tersebut agar diperoleh data yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memilih di antara beberapa alternatif. Prinsip penilaian anak berkebutuhan khusus adalah dengan ringan, sedang, berat, dan kuantitatif. Sistem penilaian pada ABK ada 2, yaitu penilaian berbasis performa atau lebih mengukur proses belajar ketimbang hasil belajar, dan yang kedua yaitu portofolio atau dengan bukti hasil yang dapat diamati secara catatan anekdot, wawancara, atau sampel pekerjaan. Respon terhadap perilaku siswa. Respon terhadap perilaku siswa dimulai dengan cara atau sikap saling menghargai dan komunikasi serta menyusun metode mengajar yang efektif. Guru diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif di ruang kelas untuk mendorong kebiasaan perilaku baik. Adapun strategi mengatur perilaku siswa dengan menggunakan teknik sederhana, yaitu sebagai berikut. 1. Sengaja mengabaikan. 2. Memberi sinyal celaan. 3. Menggunakan rasa tertarik. 4. Mengurangi ketegangan melalui gurauan. 5. Memberikan bantuan. Dan yang keenam yaitu dukungan. Adapun penggunaan kontrak perilaku adalah sebuah kesepakatan antara guru dan siswa yang secara jelas menguraikan ekspektasi yang diharapkan dari siswa, imbalan yang diterima ketika ekspektasi tercapai, ekspektasi gagal dicapai, dan masa berlaku kesepakatan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu cuci tangan serta hindari kerumunan ya. Semoga kita semua dilindungi Allah dan apa yang terjadi pada negeri ini cepat berlangsung membaik. Amin.